Oke, halo semuanya, salam matematika. Kembali lagi bersama saya Gedindra Gunawan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang bab 3. Sebelumnya kan kita sudah belajar bab 2 yaitu koordinat kartesius. Pada bab 2 kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi. Khusus pada pertemuan kali ini kita akan membahas hanya relasi saja. Oke? Nah, hal yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini yaitu satu, memahami apa itu relasi, menyatakan relasi dalam diagram panah, menyatakan relasi dalam himpunan pasangan berurutan, menyatakan relasi dalam bidang kartesius. Oke. Sebelumnya mungkin kalian masih merasa awam dengan sebutan relasi atau istilah relasi. Jadi, saya akan memberikan ilustrasi apa itu relasi. Nah, ini ilustrasi dari relasi. Kita baca bersama-sama ya. Di sebuah sekolah, ada 3 orang anak yang sedang berbincang-bincang tentang makanan kesukaan masing-masing. 3 orang tersebut adalah Budi, Tono, dan Susi. Dalam percakapan tersebut, terdapat pernyataan sebagai berikut. Makanan kesukaan Budi adalah bakso. Makanan kesukaan Budi adalah bakso. Dan nasi goreng. Makanan kesukaan Tono adalah nasi goreng dan juga mie ayam. Makanan kesukaan Susi adalah nasi goreng. Oke. Dari kasus ini kita dapat menyimpulkan bahwa atau mengelompokkan Budi, Tono, dan Susi sebagai kelompok mahasiswa, sebagai kelompok siswa, dan juga bakso, nasi goreng, dan mie ayam sebagai kelompok makanan. Kelompok-kelompok tersebut kita dapat tulis seperti ini ya. Nah, Budi, Tono, Susi berada di kelompok A atau nanti kita sebut dengan himpunan siswa. Dan yang di kelompok kedua ada nasi goreng, mie ayam, dan juga bakso. Budi menyukai nasi goreng dan juga bakso. Kita beri tanda panah, seperti tanda panah warna kuning. Selanjutnya, Tono menyukai nasi goreng dan juga mie ayam. Kita beri tanda panah warna biru. Susi menyukai makanan nasi goreng. Oke. Nah, istilah lain ini disebut dengan himpunan siswa. Nanti kita bisa ketemu, ini saya berikan contoh yang relate dengan kehidupan dulu. Nanti kita bisa ketemu himpunan mungkin himpunan bilangan prima atau mungkin himpunan bilangan ganjil. Oke. Dan yang sebelah adalah himpunan makanan. Relasi yang kita gunakan di sini adalah makanan kesukaan. Jadi kita bisa baca Budi, makanan kesukaannya adalah nasi goreng. Paham? Saya ulang ya. Tanda panah ini menyatakan relasinya kemana. Relasi yang kita pakai di sini adalah makanan kesukaan. Oke, Budi makanan kesukaannya adalah nasi goreng. Budi makanan kesukaannya adalah bakso. Oke. Selanjutnya dalam relasi ini, relasi sangat berfungsi untuk memasangkan anggota himpunan yang berada di himpunan siswa atau di kolom pertama terhadap kolom kedua atau himpunan makanan. Oke. Nah, dalam relasi terdapat 3 istilah, yaitu ada domain, daerah asal. Yang disebut domain adalah ini, Budi, Tono, dan Susi. Ini adalah domainnya. Setiap anggota dari himpunan A misalnya di sini. Dan daerah lawan atau daerah tujuan disebut dengan kodomain. Ini adalah kodomain, yaitu nasi goreng, mie ayam, dan juga bakso. Nah, yang ketiga ada range atau daerah hasil. Daerah hasil adalah himpunan anggota. Di sini kita anggap himpunan anggota B atau himpunan makanan yang dipasangkan dengan himpunan A atau himpunan siswa disebut dengan daerah hasil atau range. Jadi misal Budi tidak menyukai bakso, maka daerah hasilnya atau range-nya hanya
nasi goreng, dan juga mie ayam. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Ini konsep relasi. Konsep dasar relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu hubungan atau aturan memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan di B. Seperti tadi ya, memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Kita tadi mempunyai anggota himpunan A-nya adalah Budi, Tono, dan Susi, sedangkan anggota himpunan B-nya adalah nasi goreng, mie ayam, dan juga bakso. Nah, cara menyatakan relasi ada 3, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Kita bahas satu-satu. Untuk diagram panah. Nah, diagram panah ya. Kita masih menggunakan kasus yang di awal. Budi, Tono, dan Susi. Nah, ini saya buat dengan tulisan saja, tidak ada gambarnya. Di himpunan A terdapat anggotanya itu Budi, Tono, Susi. Sedangkan di himpunan B itu nasi goreng, mie ayam, dan bakso. Budi menyukai nasi goreng, kita berikan tanda panah ke nasi goreng. Kita bacanya seperti ini. Budi, makanan kesukaannya adalah nasi goreng. Oke, Budi, makanan kesukaannya adalah bakso. Nah, untuk Tono dan Susi sama. Tono, makanan kesukaannya adalah nasi goreng. Tono, makanan kesukaannya adalah mie ayam. Ini yang disebut dengan relasi atau penghubungnya. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan diagram panah. Kita mempunyai himpunan A dan juga himpunan B yang disatukan dengan tanda panah. Itulah kenapa disebut dengan diagram panah. Oke, selanjutnya pasangan berurutan. Nah, ini mungkin hampir sama dengan apa istilahnya? Koordinat kartesius menggunakan X dan Y. Nah, kita lihat di contohnya yang sini ya. Himpunan pasangan berurutan yang tadi, Budi, nasi goreng. Nah, ini masih menggunakan relasi makanan kesukaan. Budi, makanan kesukaannya adalah nasi goreng. Kita bacanya seperti itu. Budi, nasi goreng ini dibaca Budi, makanan kesukaannya adalah nasi goreng. Budi, makanan kesukaannya adalah bakso. Sampai Susi, makanan kesukaannya adalah nasi goreng. Ditulis Budi, nasi goreng. Anggota himpunan A, anggota himpunan B. Ini anggota himpunan A yang tadi Budi, Tono, Susi, dan ini anggota himpunan B. Nasi goreng, mie ayam, dan bakso. Itu sama seperti koordinat kartesius X, Y. Oke. Kita lanjut ke diagram kartesius. Nah, oke, kita kembali bertemu dengan diagram kartesius. Nah, saya tekankan di sini, untuk diagram kartesius, anggota yang berada di domain atau daerah asal selalu ada di posisi sumbu X. Daerah asal akan selalu ada di posisi sumbu X. Oke? Seperti tadi, Budi, Tono, dan Susi ini berada di daerah asal atau domain. Dia akan selalu ada di sumbu X. Sedangkan kodomainnya atau daerah tujuannya akan selalu ada di sumbu Y. Gitu, oke? Nah, Budi menyukai nasi goreng. Maka kita berikan titik di sini antara Budi dan nasi goreng. Sama seperti koordinat kartesius sebelumnya ya. Budi menyukai bakso. Maka kita akan memberikan titik di sini. Budi menyukai bakso seperti itu. Oke? Dan lainnya. Tono menyukai nasi goreng, Tono menyukai mie ayam, dan Susi menyukai nasi goreng. Oke. Selanjutnya kita ke contoh soal. Tadi saya sudah memberikan 3 cara menyatakan relasi. Sekarang kita coba ke contoh soal yang ada hubungannya dengan matematika. Nah, soal ini saya ambil dari buku Intan Pariwara. Diketahui A itu sama dengan 2, 3, 5, dan 7. Ini A ya. Oke, ini A. Dan B itu ada 12,
14, 15, dan 21. Relasi dari himpunan A. Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah faktor prima. Kita sudah diberikan relasinya, faktor prima dari. Maka tentukan diagram panahnya. Kita akan memberikan tanda panah. Nah, kita lihat dulu. Kita diketahui diberikan petunjuk A sama dengan 2357, B 12, 14, 15, dan 21. Relasi himpunan A ke B-nya sudah diketahui, faktor prima dari. Nah, kita coba. 2, apakah faktor prima dari 12? Ya, tentu. Karena 12, cara mencari faktor prima kan kalian mungkin sudah tahu ya, di pohon akar. Nah, dibagi dengan bilangan prima, masih sisa 6. Kemudian dibagi lagi dengan bilangan prima, sisa 3. Ini sudah mentok, karena 3 adalah bilangan prima. Sampai kita menemukan bilangan prima, kita bagi terus dengan bilangan prima. Maka faktor dari 12 ini ada 2 dan juga 3. 2 dan juga 3. Maka 2 adalah faktor dari 12, benar. Apakah 2 faktor dari 14? Tentu saja 2 faktor dari 14. Nah, kita sudah berikan tanda panah untuk nomor 2. Apakah ada lagi? Apakah 2 faktor dari 15? Apakah 2 faktor dari 21? Tidak. Oke. 3 faktor dari 12? Ya. 3 faktor dari 15? Tentu. 3 faktor dari 21? Ya. Inilah yang disebut dengan diagram panah. Ini kita sudah diberikan relasinya. Sudah diberikan relasi. Kita hanya perlu untuk memberikan tanda panah. Oke. Relasinya itu faktor prima dari. Jadi kita bacanya gini. 2 faktor prima dari 12. 2 faktor prima dari 14. Seperti itu. Yang mana? Kita lanjut dulu ya. 5 faktor dari 15. Benar. 7 faktor dari 14 dan juga 21. Nah, jadi jawabannya itu seperti ini. Yang disebut dengan domain, ini adalah domain. Yang disebut dengan kodomain atau daerah tujuan adalah ini. Setiap anggota himpunan yang ada di B. Yang disebut dengan range, range itu adalah anggota di B yang memiliki pasangan di A. Itu adalah range anggota di B yang memiliki pasangan di A. 12 apakah memiliki pasangan di A? Tuh. 14 apakah memiliki pasangan di A? Ya. 15 apakah memiliki pasangan di A? Tuh. 21 apakah memiliki pasangan di A? Ya. Inilah yang disebut dengan, nah, ini disebut dengan range. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan nanti tanyakan ke WA pribadi ataupun di grup, silahkan. Bisa tanyakan saya langsung, Gede Indra Gunawan, Pak Indra, ataupun langsung ke Ibu Gung Dewi. Oke, mungkin untuk hari ini, untuk video kali ini, kita cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya tutup dengan salam matematika. Ingat selalu untuk mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Oke, sampai jumpa.